Allah Subhanahu wa taala, kita yang hadir di tempat yang mulia ini juga tidak terlepas dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kita meninggalkan seluruh kesibukan kita. Kita meninggalkan seluruh aktivitas kita, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumu'ah, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'." Kata Allah, "Dzalikum khairul lakum." Siapapun yang meninggalkan seluruh kesibukan dunia, seluruh aktivitas dunia, memenuhi panggilan Allah, datang bersimpu di tempat yang mulia ini, mereka itulah akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak semua orang yang beriman, bahkan muslim sekalipun, belum tentu dia duduk bersimpu di tempat yang mulia ini. Alhamdulillah, kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan berbahagia ini kami ingin menyampaikan perkataan para ulama salaf, hakim min fuqama as-salafus salih, bahwa bukti manusia itu meraih kebaikan dalam setiap lini-lini kehidupannya. Kalau tiga perkara ini jemaah sekalian, dalam aktivitas kehari-hari kita mendapatkan sudah melekat dalam diri kita, maka itu bukti bahwa kebaikan Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu menyertai kita. Jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, jika Allah menghendaki seseorang itu untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan seseorang tersebut untuk mendapatkan teman yang baik. Idza aradallahu khairan wa waffaqallahu subhanahu sholihin. Jika Allah menginginkan seseorang untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah akan menganugerahkan seseorang tersebut memiliki teman yang saleh, kawan yang baik, sahib yang baik. Jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, apa hubungan teman dengan kebaikan? Atau sebaliknya, kebaikan dengan teman? Jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita tentu pernah membaca, bahkan mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ala dini khalili." Seseorang itu kualitas agamanya, baik atau tidak seseorang itu, bergantung dengan siapa dia berteman. Al-mar'u ala dini khalili falyanjur ahadukum man yukhalil. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, selektiflah, lihatlah dengan siapa kita berteman. Jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berteman dengan seseorang, kita duduk dengan seseorang, menambah kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sering-seringlah duduk dengan mereka, sering-seringlah mengunjungi mereka. Namun sebaliknya, seandainya kita duduk, kita berteman dengan seseorang yang membuat kualitas keimanan kita itu terkikis, hilang, maka jangan lama-lama duduk dengan mereka. Coba sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama memaknai sahabat ini ada dua. Yang pertama, jemaah sekalian, teman yang melekat, teman yang senantiasa selalu menyertai kita, kapan dan dimanapun mereka selalu menyertai kita. Teman itu adalah istri kita. Kalau suami adalah istrinya,
istrinya berarti suaminya. Jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Istri itu bisa menjadikan seseorang itu lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga sebaliknya. Istri itu juga bisa menyesatkan suaminya. Bisa menjauhkan suaminya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya. Suami juga bisa menjadikan istrinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, suami bisa menjerumuskan istrinya kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an itu bahasanya as-salihin lis-salihat. Laki-laki yang baik, laki-laki yang soleh itu, yang senantiasa selalu beribadah kepada Allah, itu akan nyambung dengan istri yang senantiasa selalu dekat dengan Allah. Begitu pula sebaliknya, wanita yang soleh, soleha itu akan nyambung, dekat, bertemu dengan laki-laki yang soleh. Al-qanitin lil-qanitat. Tabiat, watak laki-laki yang senantiasa selalu beribadah kepada Allah, maka Allah akan dekatkan dengan perempuan yang senantiasa selalu dekat dengan Allah. Jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menyaksikan ketika belum menikah punya idealisme yang tinggi, datang ke masjid, beribadah, taat, tapi ketika dia sudah menikah, semuanya itu sedikit demi sedikit itu akan hilang. Kita juga bisa melihat bagaimana seorang akhwat ketika belum menikah senantiasa datang ke taklim, berhijab, tertutup, tapi ketika dia sudah menikah, hijab pun dia lepas. Jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah tolak ukur kita. Kalau kita ingin melihat diri kita baik atau tidak, lihatlah siapa yang senantiasa selalu di samping kanan kiri kita, siapa yang berteman dengan kita. Jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Yang kedua, jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, teman yang kita berjumpa hanya sesaat. Kita bertemu di masjid, kita bertemu di tempat-tempat nongkrong, kita bertemu di tempat kerja, teman relasi kita. Kita lihat jemaah sekalian, di lapangan kita lebih tentu paham mana teman yang ketika kita duduk dengan mereka, kualitas keimanan kita itu bertambah. Atau sebaliknya, ketika kita duduk dengan mereka, keimanan kita, semangat beribadah kita itu sedikit demi sedikit itu akan berkurang. Jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan potret teman yang semacam ini, jemaah sekalian, itu tipenya ada 4. Yang pertama kata Imam Ibnu Qayyim, teman yang semacam ini jemaah sekalian, sifatnya kal-ghidha, memberikan asupan. Ketika kita berjumpa dengan mereka, semua permasalahan-permasalahan kita, semua problem-problem kita bisa diselesaikan. Maknanya jemaah sekalian, ketika kita duduk dengan mereka, kita berjumpa dengan mereka, ada penambahan wawasan keimanan kita, bisa menginstruksikan cara berpikir kita. Begitu pula ketika kita punya masalah hati, ketika kita berjumpa dengan mereka jemaah sekalian, adem, persoalan kita dapat diselesaikan. Jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, teman itu bersifat kaddawa, memberikan obat. Jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentu setiap kita pasti akan mengalami sakit, dan kita tentu akan lebih teliti, lebih cermat
ketika memilih obat yang tepat untuk itu. Begitu pula jemaah sekalian, tidak semua teman itu dapat menyelesaikan persoalan hidup kita. Maka lihatlah teman yang dapat bisa mengobati persoalan hati kita, persoalan mental kita. Jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari di lapangan, kalau kita merasa bahwa teman itu senantiasa selalu mengingatkan kepada kita, senantiasa selalu memberikan pencerahan kepada kita, bahwa itu bukti Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita. Cuma sekali rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan sampai kita menjadi teman yang ketiga, kadang sebagai penyakit. Kita berjumpa dengan mereka jemaah sekalian, tidak ada bedanya antara mereka dan kita. Kita berjumpa dengan mereka, keimanan kita, semangat kita membaca Al-Quran, semangat kita datang ke taklim, sedikit demi sedikit dia akan hilang dalam diri kita. Dan yang keempat jemaah sekalian, al-halaka kulluh, teman yang bersifat mencelakakan. Jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, siapa mereka? Ahlus syirik, ahlul bidah. Jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang berbau syirik itu akan menyambung dengan nafsu kita. Maka kata Rasulullah SAW, lihatlah dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita berkawan. Jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-akhilla yauma idin ba'duhum li ba'din adu. Pertemanan yang kita bangun di dunia ini, persahabatan yang kita jalin di dunia ini, perkawanan yang kita tata di dunia ini, kelak di yaumil akhirat nanti satu sama lain yang saling bermusuhan, saling menyalahkan, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang beriman, berteman dengan bingkai keimanan, kal hida kaddawa. Maka jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, momentum Jumat yang kelima ini mudah-mudahan dapat memberikan kontribusi yang terbesar dalam diri kita untuk senantiasa selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita juga berharap, memohon agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu memberikan kesehatan kepada kita, kekuatan kepada kita, umur yang panjang, agar kita berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.